ketika kita betul-betul memaknai bulan suci Ramadan bukan hanya bulan untuk menyelesaikan semua persoalan-persoalan kita, tapi untuk mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan nasib terbaik kita, yaitu di surga insya Allah. Mudah-mudahan di Ramadan tahun ini bisa menjadi Ramadan yang sangat berkesan buat kita, menjadi Ramadan terbaik buat kita. Sesuai judulnya Bapak Ibu ya, sesuai judulnya, judul kita adalah mempersiapkan Ramadan terbaik. Mempersiapkan Ramadan terbaik. Karena jangan sampai bulan Ramadan tahun ini itu menjadi bulan Ramadan yang biasa-biasa saja. Yuk kita berjuang Bapak Ibu, kita berjuang sekeras-kerasnya supaya bagaimana caranya Ramadan tahun ini itu bisa spesial, bisa terbaik. Nah tentunya ketika kita mempersiapkan Ramadan menjadi Ramadan kita yang terbaik, apapun yang terjadi di tahun lalu sekarang kita perbaiki. Nah tentunya kita membutuhkan suatu ilmu, kita membutuhkan suatu ilmu, membutuhkan suatu semangat, membutuhkan suatu energi, membutuhkan suatu doa-doa para malaikat. Alhamdulillah, selamat bergabung kepada Anda semua ya, 102 orang yang kemudian saat ini hadir dalam Tarhib Ramadan ya, dalam kajian online spesial Tarhib Ramadan. Allah turunkan malaikat pada malam hari ini untuk mendoakan semua impian-impian Anda, semua hajat-hajat Anda, persoalan-persoalan Anda diselesaikan. Mudah-mudahan dengan hadirnya malaikat di tengah-tengah kita, Allah memberikan keberkahan pada kita pada malam hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Maka Bapak Ibu, sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa mempersiapkan Ramadan kita kali ini menjadi Ramadan yang terbaik ya. Menjadi Ramadan yang terbaik apapun kondisi kita pada saat ini. Karena saat ada begitu banyak orang-orang yang kemudian tidak peduli, itu tadi yang saya bilang ya. Golongan manusia yang muslim, golongan muslim yang pertama ketika kedatangan bulan Ramadan adalah menjadi muslim yang tidak peduli. Muslim yang merasa bahwa datang lagi bulan Ramadan, ya puasa lagi deh, ya nahan lapar lagi nih. Maka ini menjadi seseorang menjadi orang-orang yang sangat tidak beruntung ketika datangnya suatu Ramadan. Dalam hadis Bukhari Muslim dikatakan bahwa berapa banyak yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Ada begitu banyak. Ya mudah-mudahan golongan pertama ini bukanlah golongan kita ya. Alhamdulillah karena Anda semua saat ini bergabung di sini ya, bergabung di kajian online kali ini. Mudah-mudahan kita bisa bukan menjadi orang-orang yang golongan pertama muslim yang tidak peduli dengan datangnya bulan Ramadan. Ada golongan muslim yang kedua. Bagaimana golongan muslim yang kedua? Golongan muslim yang kedua adalah muslim yang berbisnis dengan Allah ya. Golongan muslim yang berbisnis dengan Allah adalah ketika kita dikasih perniagaan ya, kita dikasih perniagaan oleh Allah. Seandainya misalkan begini Bapak Ibu ya, seandainya misalkan Anda ya, seandainya Anda itu ditakdirkan bukan ditakdirkan ya, apa bahasanya, kedatangan seorang pebisnis yang sangat luar biasa. Kedatangan seorang pebisnis yang sangat luar biasa yang kemudian akan membeli dagangan Anda. Katakanlah dagangan Anda totalnya adalah 10 miliar rupiah harganya. Maka kira-kira bagaimana pakaian Anda? Pastinya kita pakai pakaian yang terbaik gitu ya, pakai parfum yang paling wangi, yang paling mewah untuk menghadapi pebisnis itu ya, untuk menghadapi pebisnis yang sangat luar biasa yang kita akan hadapi itu. Lalu bagaimana ketika Allah yang datang kepada kita? Allah yang datang kepada kita untuk menawarkan suatu perniagaan yang terbaik. Perniagaan yang kemudian bukan hanya membeli dunia, bukan hanya membeli kebahagiaan kita di dunia, tapi membeli kebahagiaan kita di akhirat. Maka apa perniagaan itu? Perniagaan itu adalah iman. Ketika kita beriman, ketika kita beramal soleh kepada Allah, maka Allah datang kepada kita menawarkan suatu bisnis yang sangat luar biasa. Kalaulah sekarang kita baru
bisnisnya saja, ya, bisnisnya saja mungkin bisnisnya hanya sebatas suplemen misalkan, atau emas misalkan, atau mobil misalkan. Kemudian kita sangat sungguh-sungguh. Itu semua hanya berbicara tentang kenikmatan dunia. Lalu bagaimana ya, maaf. Lalu bagaimana ketika Allah menawarkan perniagaannya, ya, perniagaannya adalah keimanan dan surga. Maka tentunya kita akan jauh lebih sungguh-sungguh. Maka Bapak Ibu, sekarang ini tempat kita untuk bersungguh-sungguh, ya, menjadi golongan kedua. Nah, itu golongan kedua. Lalu bagaimana dengan golongan ketiga? Tentu saja ada orang-orang yang sangat tingkatannya jauh di atas kita, ya, di atas golongan orang-orang kedua. Mungkin kita hanya bisa menjadi golongan kedua, ya. Tapi ketika kita meningkatkan lagi dosis kita terhadap bulan Ramadan kali ini, maka kita akan bisa menjadi golongan orang-orang yang ketiga. Ketika mendapatkan bulan Ramadan, kita menjadi golongan orang-orang yang kemudian cinta kepada Allah. Bukan hanya berbisnis kepada Allah, tapi betul-betul cinta kepada Allah. Ketika kita cinta kepada Allah, maka Allah akan berikan apapun yang Anda inginkan. Seandainya misalkan kita memiliki, katakanlah ya, kita pengen banget ada orang gitu ya, ada orang yang saya pengen banget itu jadi istri saya atau jadi suami saya. Lalu bagaimana cara Anda untuk menarik perhatian dia? Tentu saja Anda mencoba bagaimana caranya supaya Anda memperbaiki diri, mengenal dia dengan sungguh-sungguh, bahkan tahu rumahnya gitu ya. Saya dulu sebelum menikah, saya tahu persis bagaimana rumah calon istri saya gitu ya. Oh, di perumahan Citra Sudiang Indah, Blok X 7 nomor 8. Saya tahu persis gitu ya. Lalu bagaimana dengan Anda? Oh, surga tempatnya di sini. Ketika Anda mencintai Allah, ketika Anda mencintai Rasulullah, bagaimana caranya Anda bisa tahu persis di mana letak surga, di mana letak keabadian, di mana letak kebahagiaan sebenar-benarnya, sesungguh-sungguhnya. Maka disitulah letak kita menjadi golongan orang yang ketiga. Ketika kita betul-betul memaknai bulan suci Ramadan bukan hanya bulan untuk menyelesaikan semua persoalan-persoalan kita, tapi untuk mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan nasib terbaik kita, yaitu di surga, insya Allah. Bapak Ibu, sekarang kita akan mendalami lebih dalam lagi tentang bagaimana caranya mempersiapkan Ramadan kita menjadi Ramadan yang terbaik. Saya ingin berikan ilustrasi seperti ini Bapak Ibu, bahwa bulan Ramadan adalah tanda cintanya Allah kepada kita. Bulan Ramadan adalah tanda cinta Allah kepada kita, ya. Maka ini adalah tanda cintanya Allah kepada kita. Bulan Ramadan adalah tanda cinta Allah kepada makhluknya. Bagaimana nggak cinta Bapak Ibu? Bagaimana tidak cintanya Allah kepada kita? Ya, wong kita dikasih bulan, 11 bulan Bapak Ibu, ya. Kita dikasih 11 bulan untuk beraktivitas. Lalu kemudian kita pakai 11 bulan itu untuk bermaksiat, untuk menjauh dari Allah, untuk tidak mencontoh Rasulullah, untuk pokoknya semuanya adalah yang kayaknya yang nggak baik-baik gitu yang kita lakukan selama 11 bulan. Selama 11 bulan kita fokus kita adalah bikin dosa lagi. Kemudian Allah kasih 1 bulan. Di antara 11 bulan itu, 11 bulan rasa-rasanya kita pakai semuanya. 11 dikali 30 hari. 11 bulan dikali 30 hari kita pakai semuanya untuk berdosa di hadapan Allah, untuk bermaksiat di hadapan Allah. Lalu Allah kasih 1 bulan. Allah kasih 1 bulan kepada kita untuk melepaskan semua dosa-dosa itu. Rasa-rasanya tidak adil bagi kita. Rasa-rasanya, ya Allah, inilah kasih sayangnya Allah. Kita berdosa selama 11 bulan. Tapi Allah, kata Allah, cukup 1 saja bulan. Cukup 1 bulan saja. Engkau sujud di hadapanku. Engkau bersungguh-sungguh di hadapanku. Engkau betul-betul mengharap kepadaku. Aku akan hapuskan semua dosa-dosamu. Lalu kurang kasih sayang apa Allah kepada kita?
Kurang kasih sayang apa Allah kepada kita? Kita sudah khianati Allah. Kita sudah berdusta kepada Allah. Kita sudah memurkai, kita sudah bikin Allah murka kepada kita dengan dosa-dosa kita. Kadang kita tobat, kita lakukan lagi. Kita tobat, kita lakukan lagi dosa. Kita tobat lagi, kita lakukan lagi dosa. Kurang kasih sayang apa Allah kepada kita? Ketika Allah menyampaikan kita kepada bulan Ramadan, maka itu adalah kasih sayangnya Allah. Allah ingin kita tuh bebas dari dosa. Karena ini Bapak Ibu, kasih sayangnya Allah tuh, kalau misalkan Anda ingin tahu ya, kasih sayangnya Allah tuh sebesar apa sih kepada kita? Kasih sayang Allah tuh sebesar apa sih buat kita? Tidak ada sama sekali ibu di dunia ini yang ingin menjebloskan, yang ingin menjatuhkan, yang ingin melemparkan anaknya ke dalam suatu api yang membara. Tidak ada satupun. Tidak ada satupun ibu di dunia ini yang rela, yang tega untuk melemparkan anaknya ke dalam api neraka. Kalaulah ibu tidak ada yang seperti itu di dunia ini, lalu kasih sayangnya Allah jauh melebihi itu semua. Jauh melebihi itu semua. Allah nggak mau Anda masuk dalam neraka. Allah nggak mau kita masuk dalam neraka, kita dibantai di sana, kita dihabisi di sana, kita disiksa di sana. Allah nggak mau. Makanya Allah hadirkan satu bulan yang penuh dengan kesucian, bulan yang penuh dengan keberkahan. Allah pengen kita mencintai Allah. Kalau saja Allah mencintai kepada kita sebegini cintanya kepada kita, 11 maksiat, 11 bulan maksiat diganti dengan 1 bulan. Lalu bagaimana ketika kita tidak mencintai Allah? Durhaka kita sama Allah. Maka Bapak Ibu, yuk jadikan bulan suci Ramadan kali ini menjadi bulan yang penuh dengan tekad kita untuk mencintai Allah. Ramadan punya banyak nama Bapak Ibu. Ramadan punya banyak nama ya. Ada bulan keberkahan, ada bulan pengampunan, ada bulan sedekah, ada bulannya Al-Quran. Ya. Tapi ada satu nama yang jarang disebut, yaitu bulannya rezeki. Ketika kita memaknai bahwa bulan Ramadan adalah bulannya rezeki, ya, lalu maksudnya bagaimana Pak Fikri? Ya, maksudnya adalah ketika Allah akan memberikan apapun yang Anda inginkan, apa yang kita inginkan dalam dunia ini, Allah akan kasih dalam bulan Ramadan kali ini, asalkan bersungguh-sungguh. Ya. Maka Bapak Ibu, goal dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ya. Tahu nggak nih? Ya, masih ingat kan ya? Ini ayat yang sangat populer ya. Ayat yang sangat populer ya. Al-Baqarah 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Bahwa sesungguhnya ketika kita diharapkan oleh Allah untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, kebahagiaan di dunia, rezeki berlimpah, maka Allah kasih Ramadan untuk kita. Bulan Ramadan untuk kita adalah bulannya untuk mendapatkan ketakwaan. La'allakum tattaqun. Supaya kita bertakwa kepada Allah. Maka goal dari Al-Baqarah 183 adalah untuk mencapai ketakwaan. Lalu, apa hubungannya ketakwaan dengan rezeki? Nah, hubungannya dalam ketakwaan dengan rezeki ada dalam intisari di Quran surat At-Tolak ayat 2-3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah buka jalan keluar dari semua persoalan di dunia, dan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka Bapak Ibu, orang yang bertakwa dalam Quran surat At-Tolak ayat 2-3, orang yang bertakwa itu akan ditolong sama Allah dan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.
Kalau misalkan Bapak Ibu, mungkin saat ini ada yang hutangnya nggak lunas-lunas, piutang nggak dibayar orang, kemudian penyakit nggak sembuh-sembuh, sudah lamar pekerjaan di mana-mana tapi tidak diterima. Maka bisa jadi itu cobaan buat kita. Tapi hati-hati ketika ternyata itu adalah azab buat kita. Ketika itu adalah azab buat kita yang terlalu banyak dosa selama kita hidup di dunia. Maka bisa jadi itu adalah azab buat kita. Kalau saja azab di dunia kita tidak sanggup untuk menahannya, lalu bagaimana ketika kita di akhirat kelak? Ketika kita di neraka. Di dunia saja kita tidak sanggup untuk menahan itu semua. Bahkan tidak jarang orang yang kemudian terlalu banyak persoalan hidupnya sampai rasa-rasanya mati lebih mudah bagi dia daripada hidup dengan begitu banyak persoalan. Lalu Allah datangkan 1 bulan yang insya Allah semua persoalan kita akan dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah bulan Ramadan. Kuncinya adalah takwa. Nah, ketakwaan tertinggi yang Muslim dapatkan, ketakwaan tertinggi yang Muslim untuk capai, yang Muslim usahakan, ada dalam bulan suci Ramadan. Makanya sayang sekali Bapak Ibu, sayang sekali ketika bulan suci kali ini itu tidak menjadikan kita tuh menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi daripada sebelumnya, menjadi pribadi yang lebih dekat kepada Allah. Sayang sekali ketika kita amalan seperti biasa, ketika kita baca tilawah seperti biasa, bahkan tidak ada bedanya. Ketika tahun lalu di awal-awal kita semangat untuk tilawah 1 juz 1 hari, hari ke-11, hari ke-12, hari ke-13, tiba-tiba hilang itu semua. Kemudian tarawihnya kita, kemudian zikirnya kita, kemudian sujudnya kita di hadapan Allah. Di tengah-tengah jalan kemudian tiba-tiba semua semangat kita menghilang. Maka sangat disayangkan karena ketakwaan tertinggi seorang Muslim dapatkan dalam bulan suci Ramadan. La'allakum tattaqun. Maka bersungguh-sungguh di bulan Ramadan akan mendapatkan kenikmatan dunia dan akhirat. Siapa yang mau kenikmatan dunia dan akhirat? Katakan saya. Yang mau kenikmatan dunia dan akhirat? Katakan saya. Yang mau kenikmatan dunia dan akhirat? Katakan saya di kolom komentar ya. Saya doakan Anda semua akan mendapatkan kenikmatan dunia dan akhirat. Maka Bapak Ibu, selama ini kita tidak memanfaatkan bulan Ramadan dengan sesungguh-sungguhnya. Seandainya ketika saya bilang sama Anda, ayo siapa yang bulan puasanya 30 hari lancar gitu ya, puasanya 30 kali, puasa 30 kali, kemudian khatam minimal 1 juz, kemudian duha nggak bolong-bolong, tahajud nggak bolong-bolong gitu ya, zikir nggak bolong-bolong, saya kasih rumah seharga 2 miliar, saya kasih mobil dua buah gitu ya, mobil Alphard misalkan, dapat 2 mobil Alphard atau mobil Velfire ya yang sama ya, yang sama gitu ya, yang sama dengan Alphard itu harga 2 miliar tuh, satu mobil harganya 1 sampai 2 miliar itu Alphard, Velfire gitu ya. Saya kasih 2 mobil, kemudian satu rumah harganya jangan 2 miliar deh, 5 miliar, satu rumah seharga 5 miliar. Kira-kira pada berlomba-lomba nggak? Hadiahnya rumah 5 miliar sama 2 mobil Alphard. Siapa yang bisa sungguh-sungguh di bulan Ramadan ya, bulan puasanya nggak bolong, tilawahnya nggak bolong, duhanya nggak bolong, tahajudnya nggak bolong, saya kasih itu semua. Kira-kira mau nggak? Kira-kira ada yang bakalan tinggalin nggak ini bulan suci? Kira-kira ada yang bakalan di tengah-tengah gitu ya, terawih gitu ya, katakanlah misalkan rokat keempat gitu. Rokat keenam tiba-tiba pulang aja gitu ya, atau di tengah-tengah bulan suci ya, di tengah-tengah bulan Ramadan, hari ke-15, hari ke-16, hari ke-17 misalkan, itu masjid masih rame Bapak Ibu ya, ya karena hadiahnya jelas gitu ya. Karena hadiahnya jelas, rumah 5 miliar, mobil Alphard 2. Tapi percayalah Bapak Ibu, hadiah Allah jauh daripada itu semua. Hadiah Allah kepada Anda yang bersungguh-sungguh di bulan suci Ramadan jauh daripada itu semua. Rumah 5 miliar mah kecil bagi Allah, mobil Alphard mah kecil bagi Allah. Tapi kemudian bagaimana ketika kita betul-betul menjadikan bulan suci Ramadan kali ini menjadi
menjadikan kita untuk bulan melepaskan azabnya Allah. Menjadikan bulan suci Ramadan kali ini menjadi ajang untuk melepaskan azabnya Allah kepada kita, melepaskan laknatnya Allah kepada kita. Maka pastinya kita semua akan bersungguh-sungguh. Percayalah Bapak Ibu, percaya saya bahwa kasih sayangnya Allah ketika di bulan Ramadan, ganjarannya akan jauh lebih daripada itu semua. Coba kita lihat di sini, ya. Lihat di sini di surat As-Saff ayat 10, ya. Yuk kita baca sama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn dzalikal fawzul 'azim. Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Apa perniagaan Allah itu? Yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul-Nya, dan berjihad di jalan Allah. Jihad fisik sekarang udah nggak ada, ya. Jihad perang gitu ya, sekarang udah nggak ada jihad perang. Tapi jihad bagaimana yang kemudian Allah maksudkan di sini untuk kita? Maka jihad bersungguh-sungguh dalam menahan nafsu, menahan hawa nafsu di bulan suci Ramadan. Betul-betul berjihad untuk sungguh-sungguh di bulan suci Ramadan. Bagaimanapun apapun yang terjadi di tahun lalu, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, itu sudah menjadi masa lalu. Lalu sekarang bagaimana dengan kita di tahun ini, di masa ini? Di detik ini, sekarang bagaimana kita menghadapi bulan Ramadan? Apakah betul-betul kita menghadapinya dengan keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya? Ya. Maka berjihadlah di jalan Allah dengan harta dan jiwa kita. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kemudian di ayat 12, ini luar biasanya, ganjarannya Allah terhadap orang-orang yang kemudian beriman kepada Allah, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan memasukkan kamu ke tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Itulah keberuntungan yang besar. Nah, siapa yang mau surga? Lalu Pak Fikri, surga itu kita dapatkan, oke. Kita dapatkannya setelah kita meninggal. Setelah kita wafat kita dapat surga. Apakah kita tidak bisa mendapatkan surga di dunia? Oh, tentu bisa. Tentu bisa. Jadi kalau misalkan kita pelajari bahasa Arab Bapak Ibu ya, coba Anda perhatikan di sini. Di sini ada kata wa yadkhilkum jannat. Jannat di sini yang dimaksudkan adalah, yang pertama adalah surga di akhirat, yang kedua adalah sesuatu yang belum nampak. Jadi kata jin dan nun, ya jannat itu ketika ketemu jin dan nun, huruf jin dan nun. Ketika huruf jin dan nun ketemu, maka salah satu maknanya adalah sesuatu yang tidak nampak. Makanya jin, ya makhluk jin itu nggak kelihatan, gitu ya. Makhluk jin itu nggak kelihatan. Maka ketika jin dan nun bertemu, maka salah satunya adalah menggambarkan sesuatu yang belum nampak. Maka bisa jadi dalam suatu kajian, ya, dalam satu kajian tertentu, ya, saya mengikuti kajian seorang ustadz, ya, seorang ustadz yang sangat tersohor di Indonesia. Salah satunya adalah Ustadz Hadi Hidayat, ya. Beliau mengatakan bahwa ketika ada kata jannat, maka itu bukan hanya berbicara tentang surga di akhirat, tapi bisa jadi itu maknanya adalah surga dunia. Salah satunya sesuatu yang belum nampak, yang insya Allah kita semua akan mendapatkannya.
Maka Bapak Ibu, inilah perniagaan yang sangat terbaik Allah turunkan kepada kita. Ya, sama seperti tadi yang saya katakan ya, ketika ada datang pebisnis yang sangat luar biasa, pebisnis yang sangat hebat datang kepada Anda, ya. Kemudian menawarkan dagangan yang sangat luar biasa, menawarkan tawaran yang sangat luar biasa, semua dagangan Anda itu bisa dibeli lunas sama orang itu seberapapun harganya. Lalu bagaimana dengan tampilan Anda? Bagaimana dengan performa Anda saat itu? Tentunya pakai baju terbaik, parfum yang terbaik, dengan sikap yang terbaik. Lalu bagaimana ketika Allah menawarkan, ini loh bulan Ramadan, supaya kamu bertakwa, supaya kamu mendapatkan keimanan, karena yang disebutkan, yang diserukan oleh Allah untuk masuk dalam bulan Ramadan adalah bukan ya ayuhan nas, bukan ya ayuhan mu'minun, bukan ya ayuhal muslimun, tapi ya ayuhalladina amanu, hai orang-orang yang beriman. Maka Allah yang Allah panggil untuk masuk ke dalam bulan Ramadan adalah orang-orang yang beriman. Ketika hati kita terpanggil dalam bulan ini, ketika hati kita terpanggil untuk mempersiapkan yang terbaik di bulan ini, maka insya Allah kita akan mendapatkan predikat beriman di mata Allah, di mata Rasulullah. Beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kita. Harta di sini yang dimaksudkan adalah ketika Anda mampu bersedekah yang sangat luar biasa, ya, bersedekah yang sangat luar biasa untuk bekal kita di akhirat nanti, ya. Nah, nanti di akhirnya, ya, saya akan berikan perniagaan, ya, saya akan berikan satu opsi perniagaan yang sangat menggiurkan untuk Anda, ya. Sebentar, saya cari dulu, ya, untuk saya kirimkan nanti di ini, ya. Mana itu, ya? Jadi perniagaan itu sebentar. Jadi perniagaan yang ingin saya tawarkan kepada Anda adalah jihad. Jihad dengan apa, ya? Bentar, saya masih cari dulu nih, supaya saya kirimin juga. Nah, ada nih dia. Sebentar. Jadi perniagaan yang saya ya, oke. Perniagaan yang ingin saya berikan kepada Anda nanti di terakhir, ya. Saya akan berikan kepada Anda, siapkah Anda untuk berniaga bersama saya, bersama Allah, bersama Rasulullah, dengan bersama sahabat-sahabat magnet rezeki, yang kemudian insya Allah Anda akan mendapatkan predikat, ya ini, ya, yang tadi ini. Mana? Nah, ini dia. Ya. Mana nih? Nah, ini, ya. Yaitu kamu beriman. Oh, sebentar. Tiba-tiba muncul ini, ya. Oke, ya. Nah, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Nah, di bulan Ramadan, ya, di bulan Ramadan maka kita bersungguh-sungguh berjihad dengan ini, ya. Nah, nanti kita akan bahas perniagaan apa yang saya tawarkan untuk Anda. Siap-siap aja, ya. Maka Bapak Ibu, bagaimana caranya kita menghormati bulan Ramadan? Ada sebuah fenomena, ya, ada sebuah fenomena penurunan semangat di akhir Ramadan. Saya juga nggak tahu apa yang terjadi pada kita, ya. Apa yang terjadi pada kita sehingga muncul fenomena ini. Muncul fenomena, ya, yang kemudian penurunan semangat di akhir Ramadan. Ya, sampai ada apa ya? Ada sampai candaannya, ya, candaan, leluconnya, ya. Di Indonesia tuh makin mendekati Idul Fitri itu makin maju. Maju safnya. Safnya habis di belakang gitu, ya. Safnya habis di belakang, ya. Penurunan semangat di akhir bulan Ramadan. Ya, mungkin di awal-awal Ramadan, ya. Di awal-awal Ramadan orang sibuk, ya. Orang sibuk untuk beribadah, gitu, ya. Beribadah di masjid, tarawih, zikir, gitu, ya. Kemudian apalah segala macam, tadarus. Di akhir-akhir orang sibuk tawaf, ya. Di akhir-akhir, ya, orang sibuk tawaf. Ya, orang sibuk tawaf. Tawafnya di mana? Tawafnya di mall. Di Ramayana, ya, di Matahari, di toko-toko baju, ya. Tawaf keliling cari baju. Jadi
tawafnya pindah ya. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu ya? Apa yang terjadi di sini? Saya juga nggak paham ya. Padahal ketika kita menghormati bulan Ramadan, maka kita akan mendapatkan suatu kekayaan. Ketika menghormati bulan Ramadan, maka kita akan mendapatkan kekayaan. Kekayaan apa? Kekayaan di dunia dan seisinya. Karena gini, dalam surat An-Nur ayat 55, dalam surat An-Nur ayat 55 dikatakan ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'adallahu alladzina amanu minkum wa 'amilus sholihah la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladzina min qablihim. Ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal soleh, maka Allah akan berikan kekuasaan, kejayaan, kemakmuran, kesejahteraan, kekayaan di muka bumi. Fil ard, bukan fil akhirah, fil ard, di dunia. Bukan fil akhirah, bukan di akhirat. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana aku telah memberikan kekayaan kepada orang sebelum kamu. Siapa orang kaya sebelum kita? Ya orang kaya sebelum kita siapa aja, ya. Salah satunya contoh nih, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana kekayaan Umar bin Khattab? Penghasilannya 233 miliar sebulan. 233 miliar sebulan Bapak Ibu penghasilannya. Ya beda tipis sama kita. 2.300.000. Lalu bagaimana siapa lagi orang kaya sebelum kita? Utsman bin Affan. Bagaimana kekayaan Utsman bin Affan? Kalau misalkan Anda mau tahu rekening tertua di dunia saat ini ada di salah satu bank di Saudi Arabia. Orangnya sudah meninggal 1400 tahun yang lalu, tapi sampai sekarang rekeningnya masih hidup. Orangnya udah meninggal, rekeningnya masih hidup atas nama Utsman bin Affan. Ya beda tipis lah sama kita. Kita nih ya, masih hidup kita. Ya, kita masih hidup. Rekeningnya udah wafat. Lalu bagaimana kekayaan sahabat yang lain ya? Zubair bin Awam. Ya. Amr bin As dia punya harta kalau dirupiahkan saat ini tuh 120 miliar rupiah kalau dirupiahkan seperti sekarang ya. Kemudian dia punya 1000 ekor kuda perang ya. 1000 ekor kuda perang tuh seperti 2000 kuda sekarang. Bayangin 2000 kuda gitu ya. Kemudian dia punya 1000 asisten rumah tangga. 1000 budak ya. 1000 budak ya. Mau ngapain tuh 1000 budak di rumah? Ya. Ya kalau sekarang ya mau ngapain kita kalau misalnya seandainya kita punya asisten 1000 orang. Maka sekaya apa kita? Kemudian bagaimana kekayaannya Zubair bin Awam? Dia punya 600 miliar rupiah. Lalu bagaimana kekayaannya Abdurrahman bin Auf? Anda nggak perlu tanyakan kekayaannya Abdurrahman bin Auf, Bapak Ibu. Dia kemana-mana bisa temukan emas. Lagi jalan di padang pasir, kemudian ada batu besar, diangkat ada emas ngumpul di bawah. Sudah bukan lagi jadi magnet rezeki, magnet emas. Lalu bagaimana dengan kita? Sudahlah kita, kok ya ibadah terus, ngaji terus, tapi kok tetap ya dapat azabnya Allah ya? Bingung kitanya. Allah. Maka bukan ibadah kita yang salah, bukan tadarus kita yang salah, tapi semangat kita dalam beribadah yang tidak tepat. Bisa jadi ketika kita beribadah hanyalah menjadi suatu kewajiban saja, menggugurkan kewajiban, tapi tidak ada rasa di sana. Kita tidak menghormati. Lalu Bapak Ibu, oke lah di bulan 11 bulan itu kita tidak menghormati, seolah-olah kita tidak menghormati ibadah-ibadah kita. Kita tidak menghormati keimanan kita. Kita tidak menghormati kesolehan kita. Tapi Bapak Ibu, di bulan ini, di bulan suci Ramadan yang kurang lebih cuma 5 hari lagi, maka betul-betul kita hormati Bapak Ibu. Betul-betul kita hormati. Disinilah tempat kita berjuang. Ketika kita bisa menghormati dengan sesungguh-sungguhnya, bulan ini menghormati ibadah kita, menghormati zikirnya kita, menghormati duhanya kita, tahajudnya kita, tilawahnya kita, maka insya Allah di bulan-bulan selanjutnya kita akan bisa lebih menghormati ibadah-ibadah kita dan Allah akan memberikan kekayaan kepada kita. Seperti kekayaannya Umar bin Khattab, kekayaannya Utsman bin Affan, kekayaannya Abdurrahman bin Auf, kekayaannya Abu Bakar As-Siddiq, kekayaannya Amr bin As, kekayaannya Zubair bin Awam, dan lain-lain. Dan itu sudah terjadi pada suatu negara. Itu semua kekayaan yang saya sebutkan di sini itu sudah terjadi di zaman ini, di masa ini oleh satu negara. Siapa itu? Penduduk negara terkaya di dunia, bukan Amerika, bukan Cina, ternyata Qatar.
Ternyata Qatar, Bapak Ibu, ya, penduduk negara terkaya di dunia ternyata bukan Cina, bukan Amerika, bukan Uni Soviet, ternyata negara Muslim, negara Qatar. Ya. Bagaimana pendapatan per kapita orang-orang di sana? Ya, ya kurang lebih sekitar 150 juta rupiah per 150 juta rupiah per tahunnya. 150 juta rupiah per tahunnya. Kurang lebih ya, saya kurang, apakah saya kurang ingat juga ya persisnya berapa, tapi kurang lebih seperti itulah. 150 juta rupiah per tahunnya. Itu orang-orang di sana, ya. Bahkan di sana tuh sedekah bingung mau diserahin kemana, ya. Di sana bingung sedekah tuh mau diserahin kemana. Kakak saya tinggal di Kuwait, Bapak Ibu. Kakak saya saat ini tinggal di Kuwait. Ketika zakat fitrah itu bingung mau diserahin kemana, akhirnya dibagikan ke pinggir-pinggir jalan. Siapa orang yang lagi nyapu, kasihin aja. Makin lama si penyapu jalan itu berdiri, makin banyak yang dia dapatkan. Saking bingungnya, mau diserahin kemana. Padahal penduduk muslim terbesar di dunia adalah di Indonesia. Tapi kenapa di sana yang kemudian, ya, kenapa di sana yang kemudian lebih makmur daripada Indonesia? Berarti ada yang tidak tepat. Bukan Islamnya yang salah, bukan Islam yang tidak tepat, tapi kitanya, hambanya, penganutnya yang kemudian tidak menghargai semua ibadah-ibadah kita. Dalam surat An-Nuh, iya kah? Oh iya, benar, maaf. Ya, ini benar nih. Ya, ini maaf nih. Ini ada yang koreksi. Terima kasih ya. Saya kurang ingat juga soalnya. Sepertinya sekitar 150 juta per bulan. Rata-rata. Iya, betul 150 juta per bulan. Soalnya saat ini keponakan saya lagi sekolah di sana, dapat beasiswa di Qatar. Dapat beasiswa, bayangin Bapak Ibu. Keponakan saya dapat beasiswa dari SMP sampai kuliah free 100%. Betapa kayanya itu negara. Allah, bagaimana dengan kita ya Allah. Mudah-mudahan Indonesia bisa seperti itu ya. 150 juta sebulan. Kalau mereka bisa, kenapa kita nggak bisa? Ilmunya sama, Allah Tuhan kita sama, nabinya sama. Maka yang beda bukan pada agamanya, tapi pada kitanya. Dalam surat Nuh ayat 10-12 dikatakan ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mohon ampun kamu kepadaku, niscaya aku buka semua dosa-dosa kamu. Niscaya aku ampuni semua dosa-dosa kamu. Aku buka semua perisai-perisai rezeki kamu. Kemudian yursilis sama alaikum midrara. Dan Allah turunkan hujan yang lebat kepada kita. Bukan hujan rintik-rintik Bapak Ibu, hujan yang lebat. Hujan lebat itu lebat bagaimana ya? Ada yang bilang, Pak Fikri, hujan itu kan musibah. Itu lihat aja sekarang ya. Sekarang semua daerah sekarang lagi banjir bandang. Itu kan karena hujan. Oh ya oke lah kalau misalkan manusia nggak paham bahwa hujan itu adalah berkah, ditambahin di ayat selanjutnya. Di ayat 12, wa yumditkum bi amwal. Allah tambahkan harta. Dan Allah membanyakan harta demi harta demi harta demi harta, wabanin, dan anak-anak. Anak-anak yang dimaksud di sini bukan hanya anak-anak biologis saja, tapi anak-anak cabang, anak-anak perusahaan, agen-agen, supplier-supplier, reseller-reseller yang semuanya produktif. Wa yaj'al lakum jannat, dan aku kasih kamu kebun. Nggak usah kamu yang siramin itu kebun, kata Allah. Tapi aku yang siramin itu kebun berupa apa? Ada sungai yang mengalir di bawahnya. Wa yaj'al lakum anhar. Ya. Maka Bapak Ibu, coba Anda perhatikan di ayat ini. Untuk kita mendapatkan rezeki berlimpah, apakah disuruh bekerja? Oh, tentu tidak. Ternyata tidak. Ternyata ketika kita mau mendapatkan rezeki berlimpah dari Allah, kita tidak disuruh untuk kerja. Tapi disuruh ngapain? Disuruh minta ampun sama Allah. Maka di bulan ini Bapak Ibu, di bulan ini ada pengampunan terbaiknya Allah. Kalau misalkan di bulan-bulan sebelumnya, 11 bulan sebelumnya, kita tidak bisa fokus, kita tidak bisa bersungguh-sungguh dalam meminta pengampunannya Allah gitu ya, dalam melepas semua perisai-perisai rezeki kita. Maka disinilah Allah berikan kesempatan untuk kita, kesempatan terbaik untuk kita, betul-betul untuk mendapatkan pengampunan terbaik. Untuk mendapatkan pengampunan terbaik Allah, dan Allah akan memberikan kenikmatan kepada kita di dunia dan akhirat. Maka Bapak Ibu,
Apa sih goal Ramadan terbaik kita? Dari surat Nuh 10-12 tadi, untuk mendapatkan rezeki berlimpah adalah dengan melepas dosa. Dengan melepas dosa. Sedangkan dalam suatu hadis Rasulullah bersabda, Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka semua dosanya yang lalu akan diampuni. Coba Bapak Ibu, kurang kasih sayang apa Allah sama kita? Kurang kasih sayang apa Allah sama kita? Kita sudah bermaksiat sama Allah 11 bulan. Kita sudah berdosa sama Allah 11 bulan. Kita sudah mendurhakai Allah selama 11 bulan. Kita bikin Allah murka terhadap kita. Lalu Allah kasih kesempatan hanya dengan 1 bulan. Allah akan lepas semua dosa-dosa kita. Maka inilah pengampunan terbaik. Inilah kesempatan terbaik yang Allah berikan untuk Anda. Yang Allah berikan untuk kita semua. Maka Bapak Ibu, goal terbesar kita di bulan Ramadan bukan hanya sebatas menahan lapar, menahan dahaga. Atau bahkan ada yang goalnya adalah diet. Wah, datang bulan Ramadan nih. Wah, saya bisa diet gitu ya. Akhirnya ya memang goal di awal diet. Ketika lebaran, badannya lebaran. Ya karena kita nggak jelas goal kita sesungguhnya tuh apa di bulan Ramadan. Maka goal terbesar kita di bulan Ramadan adalah mendapatkan pengampunan terbaik dari Allah. Ketika Anda mendapatkan pengampunan terbaik, maka Allah akan berikan segalanya untuk Anda. Mungkin saat ini ada yang sedang menonton. Dari 168 orang ini, ada yang hutangnya, amanahnya belum lunas-lunas. Ada yang bahkan piutangnya 10 miliar belum dibayar orang. Ada yang mungkin berpersoalan dengan suaminya. Ada yang berpersoalan terhadap istrinya. Ada yang kemudian belum dapat anak. Ada yang belum dapat jodoh. Kalau Anda mau mendapatkan itu semua, kalau Anda mau mendapatkan solusi dari itu semua, Anda nggak perlu solusi. Anda jangan cari solusi. Karena solusi sudah ada. Ketika Allah turunkan persoalan kepada kita, Allah sudah turunkan solusinya. Hanya saja, semua solusi-solusi itu tertutupi oleh dosa-dosa kita. Tertutupi oleh maksiatnya kita. Tertutupi oleh hati kotornya kita. Tertutupi oleh durhakanya kita terhadap Allah. Padahal Allah udah siapkan. Solusinya udah ada. Hanya kita yang menutup. Maka jangan cari solusi. Jangan cari solusi. Tapi cari Allah. Cari Allah. Di mana Allah? Di mana Allah sekarang berada? Allah berada dalam tahajud kita. Allah berada dalam sujudnya kita. Allah berada dalam zikirnya kita. Allah berada dalam sedekahnya kita. Allah berada dalam nahan amarahnya kita. Allah berada dalam semua ibadah-ibadah kita. Ketika kita bekerja, bahkan Allah tidak ada dalam hati kita. Ketika kita bekerja, ketika kita berbisnis, kadang Allah nggak ada dalam hati kita. Tapi kemudian dalam 5 waktu sholat. Makanya kenapa sholat 5 waktu? Dulu Bapak Ibu 50 kali. Seandainya Rasulullah nggak nego. Seandainya Rasulullah nggak nego ketika Isra Mi'raj, kita sholat 50 kali. Tapi sekarang 5 kali. Tapi 5 kali itu Allah panggil kita. Ketika ada azan. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Allah mau kita sujud lagi kepada Allah. Kemudian Allah tambah lagi. Bukan hanya ayat hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allah pengen kita menang. Allah pengen Anda menang. Menang terhadap segala keadaan. Menang terhadap segala apapun yang Anda hadapi saat ini. Ayolah mencari kemenangan. Maka ketika Anda butuh persoalan, Anda butuh solusi, solusinya nggak butuh. Kita nggak butuh solusi. Yang kita butuhkan adalah kemenangan dari Allah. Tapi selama ini kita durhakai Allah. Selama ini kita murkai Allah. Dalam 11 bulan kita. Tapi oke lah. 11 bulan.
Allah sekarang akan ganti dengan 1 bulannya kita. Bayangkan Bapak Ibu, 1 ibadah sholat diganti berkali-kali lipat. Ibadah wajib diganti, dilipat gandakan berpuluh-puluh kali lipat. Kemudian ibadah sunnah, sholat sunnah diganti dengan sholat wajib, pahalanya. Kemudian 1 ayat yang kita baca hanya 10 kebaikan, kemudian dilipat gandakan menjadi 100 kebaikan. Kurang kasih sayang apa Allah sama kita? Lalu menjadi hamba yang sangat durhaka kita. Menjadi hamba yang sangat durhaka ketika kita sudah diberikan 1 bulan yang penuh dengan keberkahan. 1 bulan yang penuh dengan keampunan. Kemudian Allah tidak mendapatkan cintanya kita. Ketika Allah sudah mencurahkan cinta yang sangat luar biasa kepada kita. Tapi kemudian kita tidak cinta kepada Allah. Maka Bapak Ibu, yuk kita mengejar pengampunan terbaiknya Allah. Mencintai bulan Ramadan dengan sungguh-sungguh. Terlepas apapun saat ini kondisinya. Apakah sekarang kita mudik dilarang? Bahkan yang ya kayak seolah-olah gitu ya. Mungkin yang di Hong Kong, yang di Taiwan, yang di Jepang pengen sekali pulang. Tapi kemudian bandara ditutup. Kakak saya di Kuwait. Entah apakah diizinkan untuk pulang atau tidak. Tapi ya sudahlah. Itu hanya bagian. Itu hanya bagian dari euforia, dari energi, dari semangat di bulan Ramadan. Tapi ketika itu semua tidak kita dapatkan, ketika silaturahim kita terbatasi, ketika bulan puasa, ketika tarawih kemudian kita berjaga jarak, minimal semangat itu tetap ada dalam tubuh kita. Ada lagi yang bilang sama saya, Pak Fikri, bagaimana ya? Bagaimana ya caranya? Saya ketika menyusui, saya lagi hamil, saya lagi menyusui, saya nggak bisa puasa. Lalu apa yang mesti saya lakukan? Gitu ya. Saya pengen puasa, saya lagi hamil, saya lagi pengen puasa supaya saya mendapatkan ibadahnya. Maka jangan sampai Anda menzolimi. Betul Anda tidak puasa ketika Anda lagi hamil, ketika Anda lagi menyusui. Ya. Tapi ketika Anda memaksakan diri Anda untuk puasa, ketika Anda hamil, ketika Anda menyusui, maka ada anak yang terzolimi oleh Anda. Maka jangan sampai mereka terzolimi hanya karena Anda ingin betul-betul mengejar semangat puasa, betul-betul ingin mengejar ibadahnya. Oke lah, ibadah puasa tidak bisa Anda dapatkan ketika Anda menyusui dan Anda hamil. Tapi kan ada ibadah yang lain. Anda bisa baca buku, Anda bisa Anda bisa dengarkan sholawat, Anda bisa dengarkan tilawah. Oke, tilawah mungkin kita baca Al-Quran, kita memegang mushaf nggak boleh. Tapi ketika kita mendengar tilawah, mendengar ceramah, itu tetap boleh. Kemudian mengajarkan anak ngaji, kemudian membimbing anak ilmu agama, itu semua ibadah. Maka mencintai bulan Ramadan dengan sungguh-sungguh adalah ketika bukan hanya ibadah puasa saja yang Anda maknai sebagai ibadah di bulan suci ini, tapi semua ibadah. Sedekah, Anda tetap bisa sedekah walaupun Anda menyusui, walaupun Anda lagi haid misalkan, walaupun Anda lagi hamil misalkan, ya apapun. Karena inilah perniagaan Allah yang sedang Allah siapkan untuk Anda. Mudah-mudahan Allah menyampaikan kita kepada bulan Ramadan. Ya. Karena siapa yang tahu umur kita. Ada orang yang kemudian malamnya tarawih, asarnya dipanggil sama Allah. Malamnya tarawih, kemudian ya siangnya sudah menghadap sama Allah. Ya kita nggak ada yang tahu. Kita nggak ada yang tahu apakah umur kita sampai kepada Allah, kepada bulan Ramadan. Maka cara kita mencintai bulan Ramadan adalah dengan berdoa. Makanya ada doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah saya di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan saya kepada bulan Ramadan. Kenapa doa ini sangat penting buat kita? Ketika kita tidak sering ya, tidak sering membaca doa ini, bisa jadi kita tidak semangat untuk menyambut bulan Ramadan. Maka yuk kita sama-sama berdoa. Yuk sekarang sama-sama Bapak Ibu ya. Sekarang kita doa sama-sama. Angkat tangan kita ya.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah menyampaikan kita kepada bulan Ramadan. Karena ketika kita tidak sampai ke bulan Ramadan, Bapak Ibu, kita kehilangan satu momentum. Kita kehilangan satu momentum untuk melepas semua dosa. Gak kebayang. Saya gak bisa membayangkan ketika saya mati dalam kondisi saat ini. Saya penuh maksiat. Saya penuh dosa. Saya sering memurkai Allah. Maka Ramadan adalah salah satu kunci buat kita semua untuk menarik kasih sayangnya Allah. Kemudian bersyukur. Cara yang pertama adalah berdoa. Cara yang kedua adalah bersyukur. Bersyukurlah kita ketika kita mendapatkan bulan Ramadan. Allah memberikan bulan yang sangat luar biasa, bulan yang suci. Kemudian gembira. Bukan hanya berdoa, bukan hanya bersyukur, tapi gembira. Tentu saja gembiranya bukan ketika seperti anak kecil menyambut bulan Ramadan. Anak kecil menyambut bulan Ramadan tuh gembiranya apa sih? Gembiranya tarawih berjamaah sama teman-temannya. Ya kan, kemudian dia bisa dapat permen ketika dapat hadiah ketika seharian penuh puasa. Tapi tentu saja kita dewasa tidak gembiranya seperti itu. Tapi gembiranya kita adalah dengan persiapan yang matang. Dengan persiapan yang matang. Ketika misalkan kita sedang dihadapkan dengan suatu lomba, tentu saja latihan kita bukan H-1, H-2, bukan H-3, tapi jauh-jauh sebelumnya. Bahkan ada perlombaan, ya, perlombaan seperti Asian Games, ya, Piala Dunia. Piala Dunia digelar berapa kali sehari? 4 tahun atau 5 tahun ya? 4 tahun sekali. 4 tahun atau 5 tahun sih ya Piala Dunia tuh ya. Ya pokoknya gitulah. Saya udah nggak inget lagi ya. Ya pokoknya Piala Dunia tuh ya 4 tahun atau 5 tahun sekali gitu, saya nggak inget. Tapi persiapannya adalah selama 4 tahun itu. Ketika Piala Dunia, katakanlah sekarang Piala Dunia nih. Setelah Piala Dunia selesai, maka semua pemain sepak bola itu langsung latihan untuk Piala Dunia berikutnya. Bayangin Bapak Ibu, paling Piala Dunia cuma sebulan 2 bulan, tapi latihannya bertahun-tahun. Lalu bagaimana dengan kita? 1 bulan dikasih waktu sama Allah, latihan selama 11 bulan. Makanya sebenarnya 11 bulan bukan untuk menjadikan kita memiliki dosa, memiliki maksiat yang kemudian dihapus di bulan Ramadan, tapi 11 bulan itu kita pakai untuk latihan. Selama ini ya kita seperti itu ya, 11 bulannya dipakai untuk maksiat dulu, santai dulu, astagfirullah ya. Seandainya kemudian pas datangnya bulan puasa, ya alhamdulillah datangnya bulan puasa, Allah bisa ngapus semua dosa-dosa saya. Setelah bulan puasa selesai, Ramadan pergi, bikin dosa lagi, bikin maksiat lagi, ya. Maka bukan seperti itu ciri-ciri orang yang mencintai bulan Ramadan. Ciri-ciri orang yang mencintai bulan Ramadan adalah, oke, mungkin sekarang persiapan kita kurang, mungkin ada yang merasa bahwa persiapan kita kurang, bahkan saya pun juga merasa bahwa persiapan saya kurang untuk menyambut bulan ini. Bisa jadi, ya. Tapi setelah ini, ya, setelah katakanlah terhitung 1 Syawal, 2 Syawal, maka disitulah tempat latihan kita menyambut bulan suci Ramadan yang di tahun selanjutnya dengan persiapan yang matang. Kemudian, ya, selanjutnya adalah dengan taubat. Ya, cara mencintai bulan Ramadan adalah dengan taubat. Itu jelas, ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat-sahabat Filah Best Learning Center yang kami cintai, sahabat-sahabat Magnet Rezeki, setelah Anda menyimak video ini, marilah senantiasa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melepas perisai-perisai rezeki kita. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, ampunilah kami. Terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat dan Engkau Maha Penyayang.
Dan mari senantiasa kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.